apalagi kita kan punya anak nih ya. Ya kita juga dulu berasal dari nol ya ibaratnya, nggak tahu ilmu. Gitu Bang Hendra ya. Kira-kira nih Buya yang baru belajar ataupun mungkin anak-anak kita gitu. Apa nih? Ilmu apa nih yang paling penting kita ajarkan pertama? Apa ngaji-ngaji, belajar ngaji alif bata Atau langsung ilmu dunia dulu. fikih. Jadi kan kalau kita lihat itu ada mungkin beberapa hal yang bisa kita lihat dari kisah para nabi dan para solihin, ya kan? Seperti Nabi Yakub alaihissalam umpama. Bagaimana cerita Nabi Yakub yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah itu? Apa yang diajarkan oleh Nabi Yakub kepada anaknya? Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anakku, kata Nabi Yakub, sesungguhnya Allah telah pilihkan agama ini untuk kamu. Agama Islam yang diridhoi oleh Allah ini telah Allah pilihkan untuk kamu. Kira-kira ini terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana Nabi Yakub memberi pengetahuan, memberi ilmu kepada anaknya tentang pentingnya meyakini bahwa agama Islam ini adalah agama yang Allah sendiri yang pilihkan untuk kita. Di situ maknanya apa? Bahwa Nabi Yakub sedang menanamkan keyakinan kepada anaknya, wahai anakku, ini Islam yang benar. Ini Islam yang benar. Nah, apa konsekuensi yang kemudian diharapkan? Kalau umpamanya gini lah, kita tahu ini benar. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan kira-kira? Kalau kita tahu itu benar, Ya, kita melakukan. ya. Apa yang konsekuensinya atau tindak lanjutnya apa? Setelah kita mengetahui bahwa Islam itu benar, Wajib. kita pelajari ya kan? Pelajari. Kemudian Diamalin. diamalkan. Apalagi dakwahkan. Nah, makanya orang-orang yang harapan yang disebutkan oleh Nabi Yakub ini, atau setelah Nabi Yakub mengatakan inilah agama yang Allah pilihkan, kan dia akan lanjutkan pada pesan yang selanjutnya atau pengetahuan yang selanjutnya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Memang orang-orang yang sudah memahami benarnya Islam, meyakini Islam itu benar, pasti dia akan memilih kematian juga kematian dalam keadaan Islam. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Itulah ilmu yang diajarkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Nah, pertanyaannya, ada nggak sisi adabnya di situ? Sisi adab Nabi Yakub tadi ya. Ada lah. Ada nggak Om ya? Yaitu adab kepada Allah. Oh. Iya kan? Iya. Adab kepada Allah. Nah, konsekuensi adab kepada Allah, adab kepada kedua orang tua. Ya kan? Iya betul, karena ridhonya Allah itu terletak pada ridho orang tua juga. Satu. Oh, iya. Yang kedua kan setiap perintah beriman kepada Allah itu selanjutnya berbuat baik kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Nah, begitu juga dalam surah Luqman. Surah Luqman. Apa yang pertama diajarkan oleh Luqman kepada anaknya? Allah tak budu. Ya, jangan. Inna syirka la dzulmun adzim. Itu juga. Ya kan? Boleh syirik. Ya. Itu artinya kan adab kepada Allah. Tidak boleh. Ya. Kita mensyirikatkan Allah karena syirik kepada Allah merupakan kezaliman. Kemudian apa lagi? Adab kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau kedua orang tuamu mengajakmu melakukan syirik yang engkau tidak punya ilmu padanya, apa adabnya? Ada dua di situ. Tidak mengikuti mereka. Fala tuti'huma. Jangan engkau ikuti keduanya. Yang kedua, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap berbuat baik. Itu adabnya.
Jadi ada sisi ilmunya. Ilmunya apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah. Ya. Larangan berbuat syirik. Apa sisi akidahnya? Larangan mensyirikkan Allah. Adabnya apa? Bagaimana adabnya? Tetap berbuat baik kepada orang tua. Ya. Kemudian walaupun kita nggak mengikuti perintahnya, ajakannya, tapi tetap diperintahkan punya adab. Tetap diperintahkan punya adab. Apa adabnya? Berbuat baik di dunia selagi mereka masih hidup. Jadi kira-kira cara bantahnya itu gimana Bu ya supaya jadi beradab yang baik itu? Ini kan misalnya disuruh, oh yuk nyembah patung misalnya kan. Nggak mau aku nyembah patung, syirik itu misalnya gitu kan. Nah. Ya kadang kita menasihati orang malah kita Iya. bilang nggak beradab. Ya. Iya, maka penting memberi jawaban ilmu dengan adab yang baik. Oh gitu. Nah, kita kasih contoh gini, sederhana saja. Kita sederhana saja. Anak kita, ya, ini kita main pilih-pilihan nih, ya. Dia bilang gini, Abi, mintalah uang 1.000 rupiah. Maka abinya mengatakan, abinya sambil marah dia. Apa kamu ini? Anak setiap hari minta jajan, kerjanya jajan saja. Abinya ngasih, nah sambil dia banting, dia kasih uang 1.500. Yang diminta berapa? 1.000 yang diminta. Itu yang pertama. Ada model abi yang kedua, ayah yang kedua. Anaknya minta, Abi, mintalah 1.000 Bi, saya mau jajan. Abinya bilang, nah Abi nggak punya uang, ya, nggak punya uang. Kalau kamu mau, ini Abi punya uang 500 rupiah, mau nggak? Kira-kira yang enak diterima anak tuh yang mana tuh? Yang kedua. Pasti yang kedua. Kenapa? Walaupun 500. Kenapa? Tapi yang dikasih sedikit. Tapi yang dikasih sedikit. Kenapa kok anak pilih senang itu kepada abi yang kedua itu? Soalnya yang pertama agak ngegas ya abinya sih. Anaknya Karena- jadi takut ya. Iya betul, kita pasti tidak menyukai kekasar. Adapun kekasaran itu Walaupun merupakan apa tuh? Kurang adab. Adab yang buruk. buruk, iya betul. Yang udah fitrahnya gitu sih. Iya, memang fitrahnya kita kan suka kepada hal-hal yang baik ya kan. Iya betul. Hal-hal yang baik. Nah ini begini Bu ya, ada juga nih orang yang punya adab kepada Allah, beribadah, bertauhid. Tapi seperti dibilang Rasulullah itu, dia orang yang merugi, ya menyakiti tetangga, ataupun menyakiti hati saudaranya. Itu bagaimana kira-kira? Ya, itu tadi yang disebutkan dalam hadis tadi, akmalul mukmin imanan ahsanul khuluq. Sempurnanya iman seseorang itu dari Iya. akhlak yang baik. Jadi akhlak kepada Allah, kepada manusia juga Iya. harus. Kita kasih contoh begini ya. Suatu hari Umar pernah ingin memilih seseorang untuk menempati sebuah jabatan, Iya. ya. Maka pertanyaan Umar ini dikatakan oleh seorang laki-laki, Umar, pilih dia saja. Pilih dia saja. Maka kata Umar, bertanya kepadanya, apakah kamu tetangganya? Katanya tidak, dia bukan tetanggaku. Yang kedua, apakah kamu pernah safar bersamanya? Tidak pernah juga. Apakah kamu pernah melakukan transaksi? Maksudnya apakah jual beli hutang piutang? Tidak pernah. Apakah kamu pernah tidur bersamanya? Tidak pernah juga. Jadi mengapa engkau merekomendasikan dia kepadaku untuk menempati posisi itu? Maka kata laki-laki itu, aku melihat sholatnya baik Umar. Oh iya. Apa kata Umar? Aku tidak bisa menilai seseorang baik dan buruknya hanya dilihat dari sholatnya atau ibadahnya semata. Nah, apa yang ditanya oleh Umar ini kan sebenarnya jalan-jalan kita untuk mengetahui adab seseorang. Apakah engkau tetangganya? Tidak. Karena kita juga termasuk orang yang paling ngerti akhlak tetangga, adab tetangga kita. Apakah engkau pernah safar? Karena dalam safar kita mengetahui sifat seseorang. Apakah engkau pernah tidur bersama? Karena saat tidur bersama kita tahu apakah dia bangun malam atau tidak, apa yang dilakukan malam hari. Apakah engkau pernah bertransaksi
jual beli, utang piutang. Ini kan bahagian adab. Maka kata Umar, aku tidak bisa menerima orang hanya menerima rekomendasi itu karena melihat semata-mata dari sholat yang dia lakukan. Makanya benar Nabi mengatakan, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan. Harus disempurnakan. Iya. Iya. Kalau aus pun harus diminum dia, Bang. Iya. Nah, Udah habis lagi nih Bang Hendra. Nanti kita tambah lagi bang. Alhamdulillah.